Anak-anak, apa kabar? Senang berjumpa kalian lagi. Kali ini kita berjumpa dalam materi yang berbeda. Anak-anak sudah siap? Harus siap ya. Materi yang akan kita pelajari yaitu memproduksi teks eksplanasi. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa mampu menyusun teks eksplanasi. Anak-anak, saatnya kita memulai pelajaran kita. Anak-anak, teks eksplanasi dapat disusun dengan menggunakan pola pengembangan teks. Pola pengembangan dapat berupa pola pengembangan sebab akibat. Pola pengembangan dapat berupa pola pengembangan proses. Berikut adalah pola pengembangan sebab akibat. Yang pertama, sebab penyakit menular yang menjadi wabah. Penyakit menular bisa menjadi wabah di masyarakat, seperti halnya saat ini terjadi yaitu wabah virus corona atau lebih dikenal dengan COVID-19. Virus COVID-19 adalah salah satu contoh penyakit menular yang menjadi wabah ataupun pandemi yang hampir terjadi di seluruh belahan dunia. Wabah ini bisa menyebabkan kematian yang sangat cepat, meskipun ada sebagian dari mereka yang kembali sembuh dari penyakit menular tersebut. Berikutnya, pola pengembangan proses. Prosesnya penularan penyakit cacingan. Cacingan juga bisa merupakan penyakit menular. Penularannya dapat melalui telur-telur cacing yang terselip pada kuku atau jari-jari tangan yang kotor yang menyentuh makanan dan juga tertelan bersamaan dengan makanan. Pada umumnya terjadi pada anak-anak usia sekolah. Nah, anak-anak, sekarang bacalah dengan saksama teks eksplanasi berikut ini. Contoh teks eksplanasi penyakit menular. Kita sering sekali mendengar kata penyakit menular. Kata-kata seperti ini terdengar sudah tidak asing lagi di lingkungan sekitar kita. Secara umum, yang dimaksud dengan penyakit menular adalah penyakit atau gangguan yang dapat berpindah ataupun menjalar, menular ke manusia lain, di mana penyakit tersebut umumnya disebabkan oleh organisme biologi antara lain virus, bakteri jamur, atau parasit. Penularan bisa langsung atau melalui media tertentu, bisa juga melalui hewan pembawa penyakit. Terdengar seperti menakutkan jika penyakit tersebut bisa menular atau menjalar ke manusia lain yang kondisinya sedang sehat. Penyakit menular bisa menjadi wabah di masyarakat, seperti halnya saat ini terjadi, yaitu wabah virus corona atau lebih dikenal dengan COVID-19. Virus COVID-19 adalah salah satu contoh penyakit menular yang menjadi wabah atau pandemi yang hampir terjadi di seluruh belahan dunia. Wabah ini bisa menyebabkan kematian yang sangat cepat, meskipun ada sebagian dari mereka yang kembali sembuh dari penyakit menular tersebut. Wabah virus COVID-19 pertama kali ditemukan di negara Cina dan terus menyebar ke negara-negara lain di seluruh penjuru dunia, bahkan di Indonesia. Penularannya terjadi sangatlah cepat hingga saat ini, meskipun sudah ada vaksin. Jenis-jenis penyakit menular yang sering kita temui di sekitar kita pada umumnya. Cacar air bisa menular melalui kontak langsung dengan penderita dan umumnya terjadi pada anak di usia di bawah 12 tahun. Berikutnya, influenza atau flu. Namun saat ini dianggap tidak terlalu berbahaya. Namun virus flu burung bisa dianggap berbahaya, dan flu ini bisa menular melalui droplet atau cipratan air dari mulut maupun dari hidung. Hepatitis atau peradangan hati bisa menular pada benda yang pernah tersentuh oleh yang terinfeksi, misalnya jarum suntik bekas, transfusi darah dari orang yang terinfeksi, maupun hubungan intim. Berikutnya, TBC atau tuberkulosis bisa menular melalui udara. Dan berikutnya, virus HIV. Penularannya melalui hubungan intim, penyebabnya karena seringnya berganti-ganti pasangan saat berhubungan. Jenis penyakit menular lainnya yaitu malaria yang ditularkan melalui nyamuk Anopheles yang membawa parasit Plasmodium. Umumnya nyamuk jenis ini berkembang biak di kubangan air alami seperti sungai, sawah, ataupun bekas genangan banjir. DBD atau demam berdarah dengue, penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk jenis Aedes aegypti betina. Umumnya nyamuk jenis ini berkembang biak pada musim penghujan dan banyak pada air genangan. Cacingan juga bisa merupakan penyakit menular. Penularannya bisa melalui telur-telur cacing
yang terselip pada kuku atau jari tangan yang kotor yang menyentuh makanan dan tertelan bersamaan dengan makanan. Pada umumnya terjadi pada anak-anak usia sekolah. Pentingnya bagi kita untuk bisa menjadi pribadi yang mawas diri dalam menjaga kesehatan dengan melakukan pencegahan. Tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air bersih ataupun dengan menggunakan cairan pembunuh kuman untuk tangan, hand sanitizer, menggunakan masker ketika sedang dalam aktivitas di luar rumah. Menjaga lingkungan rumah agar tetap bersih, membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, membersihkan genangan air di sekitar rumah, membersihkan selokan di sekitar rumah secara rutin, membersihkan tubuh sekurang-kurangnya 2 kali dalam sehari, mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, bersih, dan hidup sehat dengan rajin berolahraga di pagi hari. Untuk menghindari penyakit yang menular dari berhubungan intim, selalu menjaga untuk tidak berganti-ganti pasangan dan tidak melakukan hubungan intim sebelum menikah. Anak-anak, sekarang mari kita bersama-sama menganalisa teks. Kerangka teks. Tema teks tentang penyakit menular. Subtema ialah berbagai jenis penyakit menular. Lalu pengembangan teks tergabung antara pengembangan teks, sebab akibat, dan pengembangan teks proses. Pernyataan umum, yaitu definisi penyakit menular dan cara penularan penyakit menular secara umum. Berikutnya deret penjelas penyakit menular yang dapat menjadi wabah, jenis-jenis penyakit menular, dan cara penularan beberapa penyakit menular. Interpretasi, ulasan penulis tentang pencegahan agar tidak tertular penyakit menular. Lalu nasihat agar tidak terkena penyakit menular. Anak-anak, kerangka teks dan topik dapat disusun sebelum menyusun teks eksplanasi ya. Anak-anak, itu dia pelajaran kita kali ini, memproduksi teks eksplanasi. Sekarang kerjakanlah latihan yang terdapat dalam buku kegiatan. Semangat terus untuk belajar!